Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas salah satu skutik bongsor lagi dari pabrikan yang berlogo Garpu Tala. Dimana untuk skutik bongsor dari Garpu Tala ini baru saja rilis di bulan ini, di tahun 2024 ya teman-teman, di bulan Januari ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang nonton setelah bulan Januari ntar bingung lagi, bulan apa nih? Jadi video kali ini gue akan memberikan informasi buat kalian untuk kekurangan dari new Yamaha Lexi LX 155. Dan ini tentunya bukan dari segi impresi pemakaian, tapi dari segi desain, fitur, dan speknya ya teman-teman. Jadi untuk informasi kekurangan yang mau gue sampaikan ini bukan dari opini gue pribadi doang, melainkan dari calon konsumen lain juga teman-teman yang komentar di konten-konten gue sebelumnya. Jadi beberapa calon konsumen ini ada yang menyayangkan kenapa ini begini, dan itu akan gue sampaikan di sini ya teman-teman. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Sebenarnya untuk kekurangan dari new Yamaha Lexi LX 155 itu ada beberapa hal dari Lexi 125 yang ternyata di Lexi 155 ini tidak berubah ya teman-teman. Contohnya yang pertama, sayangnya itu di bagian bagasi ya. Karena untuk bagasi di kelas 150cc gua rasa kecil teman-teman, yang berukuran 12,8 liter. Dan ternyata ini bukan menurut gua doang teman-teman. Jadi menurut banyak calon konsumen ya yang komentar, banyak juga yang menyayangkan, kenapa tangkinya nggak dinaikin gitu kan. Kalau kita lihat seperti kompetitor atau produk Maxi-nya Yamaha yang sudah duluan hadir, itu nggak sekecil itu katanya. Bisa kita lihat ya, untuk New Vario 160 itu kapasitas bagasinya 18 liter. Terus untuk New PCX 160 itu 30 liter, malah jauh banget ya teman-teman. Terus untuk New ADV 160 30 liter juga. Malah kalau kita bandingkan sama yang Maxi aja seperti New Aerox itu 25 liter teman-teman. Dan untuk New NMAX itu 24 liter. Jadi memang ini tergolong kecil ya untuk di kelas motor 150cc dan termasuk atau tergolong ke Maxi, yang berarti itu adalah skutik bongsor Yamaha. Selanjutnya kekurangan yang kedua itu adalah volume tangki bensin. Karena untuk New Lexi LX 155 seperti yang kita ketahui kan mesinnya sudah naik cc ya teman-teman. Harusnya untuk tangki bahan bakarnya juga di-upgrade, tapi ternyata masih sama dengan Lexi 125 yang sebesar 4,2 liter. Dalam hal kapasitas bahan bakar aja itu udah paling kecil juga teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui untuk New Aerox 155 itu punya lebih besar ya, walaupun beda sedikit di angka 4,6 liter untuk kapasitas tangkinya. Terus di New NMAX 7,1 liter. Kalau dari New Vario 160 itu 5,5 liter teman-teman. Dan untuk PCX 160 itu sebesar 8 liter. Dan ADV 160 juga sama seperti PCX 160 di angka 8 liter. Jadi paling kecil juga ya teman-teman di kelasnya. Selanjutnya untuk kekurangan yang ketiga, kita beralih ke sektor kaki-kaki ya teman-teman. Tepatnya ke pengereman belakang. Jadi sayang banget nih untuk pengereman belakangnya masih mengadopsi rem tromol ya teman-teman. Walaupun memang sampai saat ini Maxi di atasnya yaitu si New Aerox ya teman-teman yang sudah lebih lahir duluan, sampai sekarang juga masih pakai tromol. Padahal banyak juga fans Aerox itu yang menginginkan kalau remnya di-upgrade menjadi rem cakram. Tapi nyatanya sampai saat ini di tahun 2024 Aerox belum ada upgrade mengenai rem belakang. Setidaknya kalau menurut gue pribadi ya teman-teman, mungkin bisa dibuat seperti Vario 160. Ada versi yang rem tromol di CBS dan ada versi rem cakram yang di ABS teman-teman. Mungkin bisa dibuat opsi seperti itu ya.
Tapi nggak tahu nih kedepannya, kita balik lagi ke pabrikan Yamaha. Selanjutnya untuk kekurangan yang keempat masih di sektor kaki-kaki, tapi bukan di bagian pengereman, yaitu di bagian suspensi teman-teman. Lebih tepatnya ke bagian suspensi belakang. Walaupun untuk versi tertingginya sudah ada yang pakai fitur tabung gitu ya teman-teman, tapi tetap aja banyak konsumen yang lebih menginginkan pakai shock ganda. Kenapa? Karena untuk shock yang ganda itu memiliki kelebihan seperti menopang bebannya lebih optimal dan seimbang. Jadi titik bebannya tuh merata di setiap titik rangka teman-teman. Selain itu, kalau kita ngebahas skutik-skutik lainnya, memang juga banyak sebenarnya ya yang pakai single shock, dan banyak konsumen juga yang menyayangkan bukan cuma di Lexi doang masalah single shock ini. Terus secara look juga lebih bagus dan lebih padat kalau pakai dual shock dibandingkan dengan single shock. Nah, terakhir untuk kekurangan yang kelima ya dari New Lexi LX155, dan ini juga banyak yang berkomentar ya teman-teman, yaitu soal desainnya. Kenapa desainnya dari tengah ke belakang itu masih sama? Jadi kayak R25 dan MT25. Ya karena mungkin ini si Lexi ini kan baru generasi pertama teman-teman di Lexi 125 ya pada saat awal rilis. Nah, jadi untuk perubahannya, tapi ini menurut gua udah major change karena untuk mesinnya itu naik jadi 155 cc loh. Dan dari desain depan, dari tengah ke depan itu berubah. Dan lampunya itu berubah, lampu depannya doang ya. Walaupun lampu belakangnya masih menggunakan desain yang sama, shape yang sama, cuman ganti reflektor aja teman-teman untuk yang stop lampnya. Tapi di depan udah ada DRL-nya, terus lampu sen terpisah. Walaupun letak lampu sennya hampir mirip dengan Vario 160 ya teman-teman, karena memang si Lexi 155 ini diperuntukkan untuk menjadi rival si Vario 160. Dari desain faskianya hampir mirip, hampir ya, hampirnya itu maksudnya konsepnya bukan desainnya. Terus untuk decknya sama-sama deck rata teman-teman, jadi itu cocok banget memang jadi rival Vario 160. Dan kebetulan sudah pernah gua komparasi by data teman-teman di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya Lexi 155 versus Vario 160. Jadi menurut gua itu aja sih kekurangannya ya teman-teman. Ada 5 kekurangan untuk New Yamaha Lexi LX155 nya. Dan di video selanjutnya akan gua bahas kelebihannya. Dan kelebihannya ini lebih banyak teman-teman karena banyak yang berubah. Walaupun secara desain cuman bagian depan yang kelihatan yang berubah, tapi ternyata banyak yang berubah selain desainnya. Makanya teman-teman pantau terus videonya dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ini buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran bisa bantu di komen aja. Jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunoroproject, karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu ya teman-teman. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.